Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas masih tentang microcontroller yang berbasis Arduino. Kalau kita mungkin dari video yang sudah pernah kita sajikan sebelumnya mengenai bagaimana memprogram di Arduino, kali ini kita akan membahas mengenai melakukan simulasi dengan virtual software untuk simulasi Arduino. Nah, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana kalau kita melakukan pemrograman dan upload kepada board Arduino. Contoh di sini misalkan kita punya modul board Arduino. Lalu kemudian tentunya kita akan membuat rangkaiannya. Lalu jangan lupa untuk mendownload IDE atau Integrated Development Environment. Biasanya kita bisa download ke www.arduino.cc, download saja, dan kemudian ini adalah websitenya biasanya ya. Dan di sini jangan lupa kita menyiapkan Arduino-nya, board. Nah, kekurangannya adalah kalau misalkan kita tidak memiliki board Arduino-nya, bagaimana? Apakah kita tetap bisa melakukan programming dan bagaimana kita mengetahui bahwa program tersebut bisa berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, kita akan menggunakan software virtual yang dilakukan secara online. Namanya adalah Tinkercad. Untuk sampai ke sana mungkin kita akan pertama bandingkan terlebih dahulu kalau kita menggunakan board Arduino atau real programming dengan mengupload program tersebut ke board tersebut. Jangan lupa pada saat melakukan programming teman-teman untuk memastikan drivernya ya. Kalau drivernya sudah ada clear, kalau memang belum ada maka Anda harus melakukan instalasi driver. Tapi umumnya biasanya kalau misalkan kita menggunakan software yang update Windows-nya, biasanya sih umumnya sudah ada. Kalaupun tidak, Anda tinggal mencari update drivernya. Nah, kalau kita sudah mendownload dan menginstal Arduino Software IDE, maka tampilan pertama akan selalu seperti ini. Nah, dari tampilan ini terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu void setup dan void loop. Kita akan membuat program di situ. Kita ambil contoh saja. Di sini kita punya board Arduino. Lalu ini kita hubungkan dengan USB cable. Lalu kemudian jangan lupa kita nanti setelah melakukan koneksi, kita akan menyalakan atau mengaktifkan software yang sudah kita download. Dia akan running seperti ini dan nanti akan muncul tampilan. Nah, ini adalah selalu biasanya tampilan terakhir dari program yang kita pernah lakukan atau buat. Kita di sini misalkan new saja, mulai dari awal, munculnya nanti akan seperti ini. Di sini kita akan membuat program yang sederhana, misalkan tampilan lampu menyala ya, LED blinking. Dan sebenarnya contohnya ada di example. Teman-teman bisa masuk kepada basic dan blink. Nah, muncul seperti ini. Di sini ada tulisan bahwa kalau di sini ada garis miring bintang, itu berarti dia nanti fokusnya tulisan yang ada di dalam garis miring dan bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring merupakan label. Jadi tidak akan dieksekusi oleh microcontroller. Atau dia double slash atau dua garis miring, dia tidak akan dieksekusi
sepanjang satu baris. Jadi kalau kita memerlukan tulisan, keterangan, dan sebagainya satu baris, kita cukup memberikan double slash. Atau kalau memang panjang sekali kita ingin membuat tulisan keterangan yang macam-macam seperti ini, kita bisa mulai dengan garis miring, bintang, lalu tulisan Anda, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Nah, seperti tadi yang diinformasikan, selalu template-nya akan muncul void setup. Apa itu void setup? Void setup adalah bagian atau subbagian dari pemrograman yang berfungsi untuk melakukan inisialisasi. Biasanya di sini kita misalkan memberikan identifikasi mode dari program, dari pin misalkan, atau kita pakai misalkan pin mode. Dari mana informasi program ini ya tentunya kita bisa cari code atau sintaksnya atau statement untuk programnya dari Google atau dari arduino.cc yang tadi sudah sempat diinformasikan. Untuk kasus ini karena kita menggunakan blink-blink itu artinya kita ingin lampu nyala kedap-kedip menggunakan LED. Artinya kita cuma punya satu output saja, tidak ada masukan atau input ya. Karenanya di sini mode yang kita gunakan adalah hanya satu output dan di sini ditulis LED built-in. LED built-in merupakan perintah mengenai program yang nanti mengarah kepada nomor 13 pin. Ini khusus untuk yang Arduino versi Uno ya. Nah, tentunya dengan demikian kaki nomor 13 nanti akan terhubung dengan built-in LED yang ada di Arduino Uno sehingga kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Dengan mode output artinya dia berfungsi sebagai sesuatu yang kita perintah. Void loop adalah subbagian di mana program utama itu akan dilaksanakan atau dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi, apa yang ada di dalam void loop dimulai dari kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Maka apa yang ada di dalam subprogram ini akan dieksekusi satu demi satu sampai terakhir dan akan kembali lagi ke posisi awal dari statement di dalam void loop. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa digital write. Digital write ini adalah perintah untuk menyalakan atau menulis data kepada siapa? Kepada pin nomor 13. Pin nomor 13 kita sebut dengan LED built-in. Kalau kita tidak ingin outputnya pin 13, kita bisa saja menulis di sini 10 misalnya. Artinya pin nomor 10 yang ada di Arduino nanti, nah yang ada di sini itu akan bisa diperintah data, nilai datanya ya, baik 0 atau 1. Kita kembali lagi LED built-in. Ya. Kalau ditulis LED built-in otomatis dia pinnya nomor 13. Nah, di sini kita meminta bahwa kita ingin mengaktifkan atau membuat high, menyalakan pin nomor 13 dengan perintah digital write. Dibuat delay atau jeda selama 1000 milisecond, lalu kemudian diperintahkan setelah 1 detik atau 1000 milisecond untuk nonaktif atau off atau 0 logiknya ya, dan diberikan delay yang sama. Dan ini kembali lagi berulang. Nyala selama 1 detik dan off selama 1 detik. Kalau sudah, kita cukup sebelum kita aktifkan, kita memastikan board ini adalah sesuai dengan tipe yang kita miliki, Arduino Genuino Uno. Lalu port, di sini kita pilih communication portnya 8 karena kebetulan itu yang terdeteksi di komputer saya. Buat teman-teman tentunya akan mungkin berbeda. Nah, jika sudah, cukup kita upload. Syaratnya ini akan berfungsi dengan normal seperti begini. Ini adalah boardnya, board Arduino Uno ya. Lalu kemudian saya berikan atau perintah upload. Nah, dan uploading, dan Anda bisa lihat di sini LED nomor 13 blinking.
kalau kita ingin LED-nya kita rangkai, tentunya kita memerlukan breadboard yang seperti ini ya. Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan seperti kabel jumper seperti ini. Kita susun sedemikian rupa, di mana prinsipnya adalah di bagian sini ada dua section, yaitu seksi 1 sampai sini ya, dan kemudian seksi yang kedua ini. Dari satu sectionnya itu terdiri dari dua subbagian. Yang satu bagian atas, nah ini adalah bagian yang terhubung jalurnya secara horizontal, sementara yang di sini adalah jalurnya terhubung secara vertikal. Jadi kalau saya memberikan di sini dan kemudian di sini, maka dia secara otomatis warna putih dan hijau akan tersambung. Dan kita berikan rangkaian seperti apa? Seperti yang ada di sini misalkan. Nah, kita hubungkan, kita pingin blinking LED, maka kita akan buat bagaimana ceritanya dari pin. Kalau kita menggunakan pin 13 tadi, atau misalkan ganti pin nomor 10, tinggal dirubah saja namanya. Kalau tadi LED built-in, otomatis pin 13, atau pin nomor 10 kita cukup ketik saja 10. Dihubungkan dengan resistor sebesar 220 ohm, umumnya untuk LED ya, sebagai pembatas dari arus yang mungkin akan lewat. Lalu kemudian dia akan dihubungkan dengan LED. Di sini ada bagian anoda dan bagian katoda. Katodanya akan dihubungkan dengan ground. Dan mungkin rangkaiannya bisa dilihat seperti ini. Yang ini, yang merah adalah sisi positif 5 volt. Yang ground saya hubungkan di sini adalah sisi negatif. Dan dari sini, ini kan terhubung secara horizontal. Karenanya saya bisa mengambil ground pada sisi yang ada di sini. Saya hubungkan dengan resistor. Nah, sementara pin nomor di sini gunakan pin nomor 8 ya, misalkan. Pin nomor 8 dihubungkan dengan resistor, lalu resistor akan terhubung dengan LED bagian anoda, lalu bagian katodanya yang ada di sini akan terhubung dengan ground. Groundnya saya bisa ambil dari posisi. Dan seperti inilah rangkaian secara real bagaimana kita ingin membuat blink lamp atau LED blink ya. Nah, kalau kita gunakan simulator, kita bisa menggunakan Tinkercad yang ada di sini. Ya tentunya teman-teman bisa join in dulu. Nah, contoh misalkan ini Tinkercad. Start tinkering. Saya pilih educator. Dengan educator account. Sign in dengan Google. Kebetulan saya sudah sign up ya. Saya bisa menggunakan akun saya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada desain, sirkuit, ya. Kita bisa membuat desain 3 dimensi untuk misalkan membuat benda, objek, ya, atau kita ingin membuat sirkuit. Nah, khusus kegiatan kita kali ini kita tentunya berhubungan dengan sirkuit. Maka kita bisa create saja per circuit design. Di sini
dan dia akan muncul tampilan kosong seperti ini, Tinkercad kosong seperti begini, dan di sebagian kanan itu adalah bagian komponen, bagian kiri adalah bagian kanvasnya, dan di sini Anda bisa melihat nama. Kita bisa rubah saja, double klik, lalu kemudian tes link misalkan, dan kita bisa ambil Arduino-nya, klik kiri, di drag. Nah, kita bisa beri nama Arduino atau apa, atau biarkan saja. Lalu kemudian saya ingin menambahkan breadboard. Nah, di sini kita bisa ketik breadboard, dan teman-teman akan bisa memilih ada jenis yang small atau breadboard yang umum atau yang mini. Saya pilih yang small saja. Nah, berikutnya adalah tentunya kita tambahkan komponen. Komponennya ada resistor seperti ini, kita tarik, kita beri nilainya 220 ohm. Di sini kita ganti dari kilo menjadi ohm. Lalu kemudian tentunya kalau Anda ingin memperbesar, memperkecil, kalau Anda punya mouse, tinggal roll mouse-nya Anda gunakan untuk zoom in, zoom out ya. Sementara ini kalau Anda ingin rubah posisinya, tinggal klik di bagian ini, dan kemudian di sini di sini ada rotate ya. Nah, saya ingin memasang di sini. Kenapa? Karena di bagian ini kalau Anda arahkan kursor, Anda akan bisa melihat bahwa bagian yang terhubung menyatu adalah sisi vertikal. Sementara di sini sisi horizontalnya. Silakan Anda bisa gunakan mana saja ya. Lalu kemudian LED. Saya hubungkan ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada anoda, ada katoda. Kalau kita lihat tadi mengenai rangkaiannya, bahwa yang anoda akan terhubung dengan resistor, resistor yang berikutnya akan terhubung dengan pin, kita hubungkan saja. Misalkan ini dengan pin nomor 10. Dari pin 10 ke sini, dari resistor menuju ke anoda, dari anoda menuju ke ground. Nah, ground ini kalau Anda ingin lihat, kita bisa ambil dari sini, ground. Klik sekali, kita hubungkan, misalkan di sini ada tulisan negatif kebetulan. Nah, warnanya mungkin kita pilih hitam biar berbeda. Lalu kemudian dari sini kita nanti akan hubungkan dengan LED. Nah, seperti ini. Maka ini adalah sesuai dengan rangkaian yang ada di sini. Kalau sudah, tentunya kita ingin buat programnya. Bagaimana? Kita klik saja di bagian code. Nah, di bagian code, di sini kita diberikan kesempatan untuk memilih blok atau blok dan teks atau teks. Kita pilih teks saja, continue, dan secara otomatis dia generate seperti yang tadi sudah ada library-nya ya. Di sini ada void setup, pin mode-nya sudah dibuat built-in ya. Tentunya karena kita pilih 10, ya kita bisa ketik di sini 10. Kalau kita mau built-in juga nggak ada masalah. Kalau di sini 10 ya kita ketik 10. Kalau tidak berarti pin nomor 13 seperti yang terjadi tadi ya. Nah, ini sudah clear seperti yang tadi, dan kita bisa coba aplikasinya ya. Nah, ini seperti ini, dan biar terlihat ya. Lalu kemudian kita start simulation saja. Nah, dia akan melakukan inisialisasi dan dia akan menyala, mati, atau menyala dan nonaktif selama 1 detik. Dan tentunya kita bisa rubah. Kalau kita ingin menyalanya lebih panjang, misalkan 2 detik, ya tentunya kita stop simulation dan kemudian kita rubah menjadi 2, maka akan aktif selama 2 detik dan nonaktif selama 1 detik. Nah, kurang lebih seperti itulah tutorial awal mengenai membuat program untuk Arduino dan diimplementasikan dengan 2. Misalkan kita menggunakan Arduino secara real, atau jika kita tidak punya Arduino-nya tapi ingin mencoba mensimulasikan, tentunya kita bisa menggunakan
software yang open source ini dengan Tinkercad. Buat teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.